balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu ya, karena video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali, karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu menjadi resiko masing-masing. Nah, yang pertama ya IHSG. IHSG itu bergerak sesuai dengan analisa kita kemarin ya. Yang dimana hari ini dia terkoreksi 0,85%, ditutup di level 6646. Yang dimana proyeksi kita kemarin indeks memang turun, kalaupun naik mentok-mentok sampai 6.800. Ternyata hari ini dia lanjut, dan hari ini foreign yang keluar ya, atau outflow foreign itu masih lumayan gede ya, hampir 300 miliar lebih kayaknya. Nah, kalau melihat dari sisi teknikal, maka support yang berpotensi menahan penurunan IHSG yaitu di 6.850 sampai 6.540-an. Cuma ya, mengingat IHSG yang baru jebol MA200, yang dimana MA200 itu biasanya menjadi support yang krusial ya buat IHSG. Nah, IHSG itu baru jebol support. Nah, jadi ada potensi support ini juga akan dijebol. Nah, kalau seandainya 6480 itu juga dijebol, maka potensinya kemana? Next support itu ada di sini, di 6.380 sampai 6.350 ya. So, untuk IHSG untuk saat ini menurut saya pribadi masih belum menarik, masih belum baik-baik saja teman-teman ya. Jadi untuk saat ini strategi saya masih sama ya, buat teman-teman yang mau trading saat ini bisa manfaatkan untuk day trade atau istilahnya scalping, nyari 3-5% aja cukup ya. Kalau mau swing di saham ini nggak cocok, kalau mau swing di market seperti ini menurut saya nggak cocok ya, kecuali teman-teman punyanya saham-saham consumer goods seperti ICBP, Unilever atau INDF ya. Itu maybe saham-saham yang ada potensi anomali di saat market lagi turun. Nah, kalau teman-teman nggak bisa day trade, nggak bisa kombinasikan antara chart menitan dan bid offer, maka strategi terbaik saat ini adalah nunggu atau maybe liburan, healing ya teman-teman, healing sekaligus introspeksi diri, apa sih yang harus kita perbuat next ya. Oke, itu untuk IHSG. Per saat ini juga indeks masih minim akan sentimen, jadi view saya masih akan turun dulu untuk IHSG. Kemudian untuk saham pertama yang akan saya bahas hari ini yaitu saham ASA. Oke, ASA kalau dilihat dari segi teknikal ya, saham ini udah jelek ya, dia udah bergerak downtrend. Dan kita udah 2 kali fail di ASA. Ini kita bisa hapus dulu. Nah, hari ini ya, ASA itu bisa dikatakan ada potensi mengalami technical rebound. Dia rebound di support. Ya. Nah, ASA itu ini udah 3 candle, dia ketahan di support di 1.500 sampai 1.450 lah ya. Ini support buat ASA ya, dia udah ada 3 candle ketahan di situ, jadi ada peluang ASA itu mengalami technical rebound. Maybe ada potensi dia ke 1.750-an untuk technical rebound. Oke, dan kalau kita lihat dari segi penurunan, ASA itu looks like di sini ada falling wedge.
looks like di sini ada falling wedge, jadi ada chance ya, ada chance buat ASA technical rebound sampai 1750, dan kalau lewat dari situ maka ada peluang ke 1900. Jadi untuk saat ini buat teman-teman ya yang tertarik untuk ASA, beli ASA sedekat-dekat mungkin di 1450 ya. Bila perlu kalau dapat 1500 itu menurut saya oke. Kemudian cari cuan 3-5%. Kalau dikasih lebih bersyukur aja teman-teman ya. Kalau seandainya jebol dari 1450 bisa consider untuk cut loss. Oke, itu untuk ASA kalau kita lihat dari segi technical. Nah, kemudian ya untuk saham berikutnya yaitu saham BP. BP, kalau kita perhatikan secara teknikal ya, BP ini lumayan menarik teman-teman ya. Oke, kita analisa dari awal. BP itu rebound dari dasar atau 50 itu tanggal 18 Maret 2022 ya. Mulai rally-nya itu dari sini, dari 21 Maret, sorry. Nah, semenjak saat itu BP itu membuat yang namanya channeling uptrend yang belum di breakdown sama sekali. Ya, ini adalah channeling uptrend yang dibuat oleh BP. Dan hari ini dia sempat turun lumayan dalam, habis itu ditarik lagi. Nah, BP menurut saya sih ada peluang untuk menguji lagi resisten di 150 atau maybe dia bisa lewat dari itu dan menguji resisten dari uptrend line channel yang dibuat oleh BP. Nah, so far BP ini cukup menarik. Support kuatnya itu ada di 105. Ya, jadi areal beli kalau menurut saya sih di 1110 sampai 105, atau kalau kalian mau beli dari 115 itu oke ya. So, range 115 sampai 105 itu bisa dimanfaatkan sebagai areal beli. Tapi ya, mengingat ini range-nya cukup lebar, maka belinya itu dikit-dikit ya, tipis-tipis sampai 105. Bisa pertimbangkan out jika BP jebol dari 115, jebol dari 105. Oke, itu untuk BP. Jadi menurut saya pribadi BP ini menarik. Atau kalau mau beli di harga sekarang gimana? Nah, ini beda lagi ceritanya. Kalau kalian mau beli di harga sekarang ya, cicil bertahap sampai 1110. Ini jadi areal beli. Nah, seandainya dia jebol 1110, teman-teman bisa consider untuk cut loss ya. Itu kalau strategi kalian mau beli dari sekarang, tapi ini range-nya cukup lebar. But oke, kalau menurut saya, kalau target profitnya di 170 ya, risk to reward ratio menurut saya masih menarik dan ada peluang BP itu ke situ. Oke, and then itu untuk BP. Kemudian berikutnya adalah saham Gotoh. Hari ini itu saya entry Gotoh di closing teman-teman ya. Tapi dengan dana yang sangat minim, istilahnya dengan dana yang sangat-sangat kecil. Nah, kenapa saya entry Gotoh? Saya lihat bid offer Gotoh tadi pas closing itu sempat oke teman-teman ya. Tapi sorry, mendekati closing itu bid offernya itu terlihat menarik. Pas closing saya nggak lihat lagi. Nah, kalau kita perhatikan Gotoh, dia mengikuti skenario kedua, yang dimana di sini dia jebol yang namanya inverted cup and handle. Nah, yang menarik adalah pas dia jebol, volumenya kecil, ya, yang dimana majority saham kalau jebol support itu volumenya gede. Ternyata Gotoh ini pas jebol support itu volumenya kecil. Jadi untuk saat ini ya, Gotoh itu support di 320 sampai 300. So, kalau kalian mau spekulatif beli, menurut saya possible. Tapi mengingat market yang lagi jelek, ya, belilah dengan dana kecil. Kecil banget, ya.
maksimal kalian boleh entry Goto itu 10% dari total portofolio ya. Jadi cicil perlahan-perlahan ke bawah sampai 300. Under itu bisa consider untuk out, dan proyeksi saya di sini Goto akan sideways bentar membentuk handle, so akan jadi cup and handle kalau proyeksi saya ya. So kalau teman-teman mau swing di Goto, nyicil dulu teman-temannya, nyicil dulu karena marketnya lagi jelek. Nah, market itu akan kelihatan arahnya kemana, maybe seminggu 2 minggu ke depan. Oke. So itu untuk Goto. Jadi proyeksi saya itu seperti ini teman-teman ya. Ini cupnya udah jadi, yang mana ini gede banget. Nah, ini dalam tahap membuat handle. Kalau seandainya ini kejadian dia buat handle di sini, kemudian breakout 410, maka potensinya gede buat Goto. Oke. Itu untuk Goto. Kemudian ada TOWR. TOWR ini salah satu watchlist kita pas hari Minggu yang lalu, yang dimana waktu itu kita bahas TOWR di candle ini ya, 1 Juli 2022, dimana saya sarankan entry di box kuning ini. Besoknya dia sempat nyentuh itu, kemudian rebound. Jadi buat teman-teman yang udah beli di box kuning ini, TOWR menurut saya itu masih layak buat di hold teman-teman ya. Nah, hari ini dia turun kenapa? Karena udah nyentuh resisten. Di sini ada resisten yang hari ini disentuh oleh TOWR, habis itu rebound. Nah, kalau kita pakai time frame kecil, time frame 15 menit, kita perhatikan volume yang gede itu di support, bukan di atas. Jadi most likely ya, kemungkinan besar yang jualan itu belum bandar ya. Yang jualan itu maybe retail teman-teman ya, bandarnya kemudian cover di bawah. Nah, untuk saat ini support terdekat dari TOWR itu di 1100. So buat teman-teman yang udah beli di bawah under 1100, teman-teman bisa consider untuk taking profit. Nah, kalau teman-teman tertarik baru entry ya, entry lah dekat-dekat 1100 dengan dana minim ya, dengan dana kecil, mengingat ini risknya udah gede teman-teman ya. So under 1100 itu cut loss. Oke. Menurut saya pribadi ini TOWR ada arah ya, ada arah-arah untuk naik, tapi masih ragu-ragu karena indeksnya jelek teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari segi volume hari ini itu gede banget. Jadi ada potensi buat TOWR. Kemudian ya, saham berikutnya itu Raja. Raja itu ikut skenario pertama ya. Raja itu terakhir kali kita bahas 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya. Nah, dimana waktu itu saya sarankan beli Raja perlahan sampai 320, under itu cut loss ya, karena kalau seandainya Raja jebol 320 maka konfirmasi Raja breakdown dari inverted cup and handle. Nah, ternyata Raja itu beneran rebound ya, dan langsung jebol atau breakout dari pattern ascending triangle-nya. Ini pattern udah kita gambar beberapa hari yang lalu. So buat yang udah punya Raja ya, kemarin pada video kemarin ya, di akhir video saya juga sempat sarankan untuk hold Raja buat yang udah punya. Nah, kalau dilihat dari sisi technical, Raja itu ada peluang lanjut sampai 480 ya, sampai 480.
So buat yang udah punya, hold aja. Nah, maybe buat yang belum punya, perhatikan harga 390. Nah, ini untuk saat ini seperti ini teman-teman ya. Buat yang udah punya dari harga kemarin ya, hold aja dengan trailing stop di bawah 390. Buat yang belum punya, perhatikan harga 390-nya. Kalau seandainya raja terkoreksi sampai situ, volumenya kecil, kemudian ada tanda-tanda rebound, teman-teman bisa spek buy di 390 dengan target ke 480 maybe ya, atau at least raja bisa nyentuh last high-nya di 446. Oke, itu untuk raja. Jadi so far raja itu menurut saya masih oke. Volumenya hari ini oke. Ya, kalau kita perhatikan volume dia konsolidasi tipis, kemudian 2 candle terakhir rebound dengan volume yang spek up. Jadi raja masih ada potensial untuk lanjut. So, tapi kalau mau entry dari harga sekarang itu cukup risky ya. Jadi akan lebih baik untuk nunggu dulu untuk saat ini kalau mau entry. Nah, kemudian yang terakhir itu saya masih tertarik di poultry, yaitu WNPP. WNPP terakhir kali saya bahas itu di sini pada tanggal 1 Juli ya, pada Jumat lalu kalau saya, di mana waktu itu saya sarankan entry WNPP di sekitaran 120 sampai 119. Di sini dia sempat nyentuh lowest-nya pas di 119, pas banget. So kalau kita perhatikan ya, WNPP itu menurut saya cukup menarik ya. Seminggu terakhir itu volume naiknya kencang, volumenya gede. Kemudian 2 candle terakhir dia turun dengan low volume, teman-teman. Jadi bisa dikatakan yang jualan di sini itu bukan bandar, tapi mostly retail. So, kalau kalian tertarik untuk beli WNPP di harga sekarang, itu menurut saya udah menarik. Di harga sekarang sampai 119 dengan stop loss, teman-teman bisa pasang di 117 atau di 115 ya. Sesuaikan dengan risk management masing-masing. Dengan target kenaikan maybe ya, dia bisa ke 140. So kalau beli di harga sekarang itu risk rewardnya oke. Nah, WNPP atau poultry, sektor ayam-ayaman itu dapat sentimen positif dari harga ayam yang mahal ya. Jadi majority kebanyakan negara itu lagi kekurangan pangan. Itu makanya ayam itu lagi mahal-mahalnya untuk saat ini. Jadi ya ada potensi lah buat saham-saham di poultry. Cepin, CPFA dan WNPP itu menurut saya sih masih akum ya. Masih ada potensi. Oke, sekian untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah analisa ya. Kalau menurut siapa namanya lupa, saya pernah dengar analisa itu boleh salah, tapi trading nggak boleh kalah ya. Jadi kalau kita pinter kalau kita pinter money management dalam entry sebuah saham, maka ketika kita salah analisa itu belum tentu kita kalah ya. Maybe hari ini kita cut loss 3%, once kita taking profit itu bisa jadi 20%, 30% kalau money management kita benar dan psikologi kita oke. Sekian, terima kasih, selamat malam.